Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan update dan rilis resmi Kemendikbudristek terkait dengan website KIP Kuliah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuka website KIP Kuliah akan muncul tampilan seperti ini. Dan juga jika teman-teman mendownload rilis resmi akan ada surat yang ini. Nanti akan kita bahas satu persatu, teman-teman. Jadi kita bahas dulu terkait dengan yang ada di website. Nah, di sini disampaikan pengumuman terkait permasalahan pada Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 yang berdampak pada sistem layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah ya. Nah, di sini yang pertama disampaikan untuk pemulihan sistem KIP Kuliah sedang dilakukan menggunakan cadangan data pada pusat data Kemendikbudristek. Jadi ada cadangan datanya ya. Kemudian proses pemindahan, pemulihan dan rekonfigurasi interkoneksi sistem KIP Kuliah dengan sistem lain di pemerintah membutuhkan waktu. Nah, waktunya di sini adalah paling lambat 29 Juli 2024 teman-teman. Jadi kurang lebih 1 bulan dari sekarang ya. Jadi sangat lama. Nah, bagaimana dampaknya ya, terutama untuk mahasiswa, apalagi teman-teman yang ongoing, teman-teman yang baru mendaftar. Nah, yang pertama terkait dengan pencairan KIP Kuliah bagi teman-teman yang ongoing. Semua proses pencairan KIP Kuliah akan sesuai jadwal, teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Di sini Kemendikbudristek menyampaikan akan sesuai jadwal, khususnya yang semester genap 2023-2024. Nah, untuk pencairannya itu sudah 98,8%. Artinya masih ada 1,2% yang belum mendapatkan pencairan KIP Kuliah. Nah, kemungkinan besarnya pencairan teman-teman akan dilakukan secara manual ya, berjenjang dari pihak universitas menyampaikan list nama, kemudian akan diproses entah lewat LLDikti atau langsung ke kementerian. Jadi karena datanya sudah tidak bisa menggunakan sistem elektronik ya. Kemudian terkait pendaftaran KIP Kuliah dan penerimaan mahasiswa baru, jadi proses seleksi akan berlangsung setelah layanan dipulihkan. Nah, perguruan tinggi akan memastikan agar tidak ada mahasiswa baru yang kehilangan hak untuk mengikuti seleksi penerima KIP Kuliah. Jadi di sini dijamin ya oleh pihak Kemendikbudristek. Kemudian bagi yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah sebelum sistem mengalami kendala, jadi bagi teman-teman mungkin yang sudah mendaftar di jalur SNBP dan SNBT dapat mengakses sistem KIP Kuliah di websitenya ya, tentu untuk melakukan reclaim, jadi mengambil ulang, mengklaim ulang akun KIP Kuliah masing-masing. Jadi teman-teman silahkan nanti kalau sudah beroperasi lagi dengan normal di tanggal 29 Juli itu teman-teman dapat melakukan reclaim akunnya ya, serta melakukan pengunggahan kembali dokumen dan data pendukung pendaftaran KIP Kuliah. Nah, yang menjadi catatan di sini, jadi teman-teman ketika melakukan reclaim pengambilan akun tidak otomatis data yang sudah teman-teman masukkan dulu saat pendaftaran itu ada. Jadi menurut hemat saya di sini hanya pendaftaran 2023 ke bawah yang ada backupan datanya. Sementara untuk teman-teman yang 2024 itu tidak ada backup data sama sekali. Sehingga teman-teman di sini diminta untuk mengunggah kembali data pendukung pendaftaran KIP Kuliah. Nah, di sini ada tenggat waktu teman-teman 29 Juli sampai 31 Agustus. Jadi 1 bulan juga ya bagi teman-teman untuk melakukan pengunggahan kembali. Nah, kemudian tenggat waktu pembayaran uang kuliah bagi teman-teman pendaftar KIP Kuliah jalur SNBP dan SNBT akan ditunda sampai proses seleksi penerimaan KIP Kuliah selesai. Nah, ini kabar baik ya buat teman-teman. Jadi semua pembayaran akan ditunda sampai proses seleksi KIP Kuliah selesai. Sedangkan untuk teman-teman yang baru akan melakukan pendaftaran dan belum melakukan pendaftaran sebelumnya, teman-teman bisa melakukan pendaftaran nanti setelah beroperasi ya.
yaitu 29 Juli sampai 31 Oktober. Jadi masih ada waktu. Nah, teman-teman tidak perlu cemas. Pasti pimpinan PT, pimpinan univ, pimpinan kampus itu akan memberikan semacam pengumuman terkait dengan hal ini, karena sudah ada surat dari Kemendikbudristek. Nah, ini suratnya, kita download. Nah, saya sudah membukanya tadi. Ini ya teman-teman suratnya. Jadi tujukan kepada pimpinan PT, kepala LL Dikti, mahasiswa ongoing, dan pendaftar KIP kuliah. Di sini disampaikan sehubungan dengan permasalahan data PDNS 2 tadi ya. Nah, untuk pemulihan, jadi dengan pertemuan tanggal 28 Juni antara Kominfo juga dan Kemendikbudristek, di situ disampaikan tidak dapat memulihkan sistem dan data KIP kuliah. Jadi sistem dan data tidak bisa dipulihkan, artinya hilang ya. Kemenkominfo tidak memiliki cadangan atau backup terhadap sistem dan data KIP kuliah. Berdasarkan hal tersebut, Kemendikbudristek menindaklanjuti dengan melakukan pemulihan sistem KIP kuliah menggunakan backup data penerima pendaftar KIP kuliah pada pusat data Kemendikbudristek. Syukurnya ada backupnya ya. Namun untuk backupnya seperti disampaikan tadi, itu hanya yang 2023 ke bawah. 2024 itu sama sekali tidak ada backupan, baik yang sudah mendaftar atau belum mendaftar. Jadi yang SNBP, SNBT pun harus mendaftar atau mengklaim akun dan mengunggah dokumen-dokumennya kembali. Jadi pendaftaran KIP kuliah tahun 2024 jadi sudah ada 853.393, jadi hampir 1 juta orang ya yang mendaftar KIP kuliah. Jadi teman-teman silahkan nanti klaim akun ya bagi teman-teman yang 800 ribuan orang ini menggunakan NIK dan NISN. Kemudian melakukan unggah kembali data. Sedangkan yang belum pernah membuat akun ya sama seperti membuat akun biasa. Nah, untuk perguruan tinggi jadi akan ada bimbingan teknis dari Kemendikbudristek itu di awal Agustus. Kemudian mereka diminta untuk memundurkan tenggat waktu pembayaran uang kuliah bagi pendaftar KIP kuliah ya teman-teman. Jadi di sini sangat-sangat jelas dituliskan akan ada tenggat waktu bagi teman-teman yang daftar SNBP dan SNBT. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian akan ada penyesuaian lini masa penerimaan mahasiswa baru yang jalur mandiri. Kemudian memastikan agar tidak ada mahasiswa yang kehilangan hak untuk mengikuti seleksi penerima KIP kuliah. Nah, kemudian bagian C ini terkait pencairan ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, 1,2% belum menerima haknya. Jadi ada 16.316 mahasiswa. Nah, untuk pengajuannya itu akan dilakukan oleh pengelola KIP, di mana akan ada identifikasi dan verifikasi data, kemudian akan disampaikan langsung kepada Puslapdik di sini ya. Kemudian untuk seluruh proses pencairan KIP kuliah, mahasiswa penerima KIP kuliah ongoing akan sesuai jadwal, jadi tidak perlu khawatir. Jadi secara garis besarnya suratnya seperti itu. Jadi di sini ada kejelasan, terutama teman-teman yang SNBP dan SNBT untuk pembayaran biaya kuliah ya. Di sini akan ada tenggat waktu yang diberikan oleh kampus sesuai dengan arahan Kemendikbudristek. Kemudian yang mandiri juga akan diberikan kelonggaran waktu untuk pendaftarannya. Jadi seperti itu teman-teman update dari permasalahan website KIP kuliah ini dan juga sebaran resmi ya dari pihak Kemendikbudristek. Jadi baru akan bisa normal lagi di tanggal 29 Juli, 1 bulan dari sekarang. Nah, mungkin sekian teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat.